16 besar Liga Champions dimulai. Kacau kali ya big match-nya. Ada Derby Madrid, ada duel pemuncak klasemen Liga. Yang nggak ada ya MU lah. biawa out kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sikit lah tentang prediksi fase knockout Liga Champions. Buat kalian yang timnya main di Liga Malam Jumat atau Conference League, mungkin bakalan kubahas di video terpisah. Atau mungkin juga nggak aku buat lah videonya. Karena bukan apa, agak hina sih membahas non-UCL di video UCL. Tapi usahakan aku buat lah ya. Nah jadi di video ini bakalan kita bahas khusus prediksi Liga Champions. Soalnya ini pun udah panjang kali nanti pembahasannya. Jadi buat fans MU gak usah kalian tunggu-tunggu sampai habis. Masih kami kasih lah waktu kalian bersantai di dalam goa soalnya. Fase knockout UCL udah di drawing ya kan kemarin itu. Dan bedanya dari tahun-tahun kemarin, kita udah dapat gambaran nih kira-kira siapa lawan siapa yang mungkin bisa ketemu di final. Jadi nggak ada cerita drawing-drawing lagi habis ini karena semua udah habis di drawing. Drawing 16 besar ini pun langsung dimanjakan dengan big match seru. Macam Liverpool versus PSG, Derby Madrid, Bayern Munchen versus Leverkusen, dan Benfica yang ketemu Barcelona lagi. Percayalah banyak prediksiku di sini yang mungkin bakalan bikin kalian terkagum-kagum sama aku saking jitunya prediksiku ini. Bakalan ada juga sih yang nggak senang karena timnya aku prediksi di video ini. Ya udahlah kita bahaslah satu-satu ya wak geng. Kita mulai dari PSG versus Liverpool. Aduh ini benar-benar nasib sial sih buat Liverpool. Bukan apa ya kan, capek-capek jadi pemuncak klasemen Liga Champions. Malah ketemu pula sama pemuncak klasemen Liga Prancis yang notabene belum terkalahkan di Liga. Lebih sialnya lagi yang peringkat 16 di Liga Champions yaitu Benfica, ketemu lawan yang lebih gampang pula yaitu Barcelona. Terbalik peringkat 2-nya Barcelona ketemu sama lawan yang lebih gampang yaitu Benfica. Sorry, silap yang disengajanya itu. Liverpool yang udah nunggu di 16 besar bakal menghadapi PSG yang sebelumnya melewati fase playoff dengan sangat meyakinkan. Yaitu bisa mereka bantai Brest dengan agregat 10-0 wak geng, gak tanggung-tanggung. Di kandang Brest 0-3 masuk di kandang PSG, di MU kan PSG bersini dengan 7 gol tanpa balas. Wajar sih Brest ini kalah, mereka nggak pernah menang lawan PSG soalnya. 21 kali jumpa cuma 2 kali bisa ngimbangin PSG, sisanya terpongkeng semua. Makanya nama klub kalian jangan Stade Brestois. Ganti aja Brestois itu jadi Biawak Toys. Biar jadi mainan biawak nama klub kalian ya. Match Liverpool lawan PSG ini makin menarik karena mempertemukan pemuncak klasemen Liga Inggris versus pemuncak klasemen Liga Prancis. Dan bukan cuma itu, Mohamed Salah yang lagi on fire juga bakalan beradu dengan Ousmane Dembele. Yang mungkin ini adalah performa terbaik dirinya sepanjang bermain sepak bola. Liverpool macam kita tahu, mereka sekarang ini bisa dibilang tim terbaik di Eropa dan bahkan di dunia lah musim ini. Di Liga Inggris pun gak terkejar lagi karena saingannya Arsenal pun udah lemes ngejar gelar. Cuma bukan berarti Liverpool ini sempurna kali. Pertahanan mereka sering jadi PR nih karena lumayan sering kebobolan. Apalagi mereka bakalan jumpa sama PSG yang penyerangnya gila-gila semua. Dembele, Gonçalo Ramos, Barcola, Doué, dan Kvaratskhelia. Orang-orang ini bakalan berduel dengan Alexander Arnold dan Robertson yang musim ini nggak seperti musim mereka waktu juara UCL dulu. Apalagi dari segi bertahan bisa dieksploitasi habis mereka sama winger-winger PSG. Ditambah lagi PSG sekarang udah nggak fokus di Liga. Mereka udah unggul jauh kali lah dari peringkat 2-nya. Otomatis konsentrasi mereka bakalan full cuma untuk match Liga Champions yang tentunya bakalan nambah pusing Liverpool. Karena biarpun mereka udah unggul lumayan jauh di Liga Inggris, mereka nggak bisa sepele karena mereka juga punya track record berselamat dalam mempertahankan keunggulan poin di Liga. Jadi Liverpool bakalan berhati-hati kali buat melawan PSG di match kali ini. Keunggulan Liverpool mungkin di lini tengah mereka yang solid dan tangguh. Kalau mereka bisa megang bola dengan baik dan gak ngasih celah buat striker PSG bebas, aku rasa mereka bisa melewati fase knockout ini dengan baik. Lagi yang udah tau kali lah kita PSG ini gak akan juara juga mereka. Semisalnya pun lolos mereka dari Liverpool, bisa aja nanti mereka tersingkir ya karena jumpa klub Brugge atau Aston Villa. Jadi untuk 16 besar ini aku rasa Liverpool yang bakalan lolos. Tapi tidak dengan cara yang mudah. Entah itu mereka kalah dulu di kandang PSG, habis itu mereka comeback di Anfield. Tapi kalau PSG yang lolos seru juga sih sebenarnya. Soalnya bisa kita lihat fans MU keluar cuma buat ngetawain Liverpool. Next ada klub Brugge melawan Aston Villa. Ini salah satu match yang cukup berimbang lah ini menurutku. Aston Villa dengan skuad yang sangat mantap di paruh musim kedua lawan klub Brugge yang banyak kejutan dan sulit ditebak musim ini. Sebelumnya klub Brugge ini bisa melangkah ke 16 besar karena bisa ngalahin Atalanta di playoff. Yang di leg pertama klub Brugge unggul 2-1 lewat penalti kontroversi di injury time. Tapi ternyata di leg kedua bukannya membalikkan keadaan, malah Atalanta yang dijungkir balikkan di kandang sendiri setelah kalah 1-3 di kandang. Plus di match ini penalti Ademola Lookman juga terlihat sangat look shit man. Sampai Gasperini pun emosi nengok dia. Ditambah lagi kapten Atalanta si Toloi yang berbuat hal-hal yang sangat tolol. Kena kartu merah dia karena ngajak klub pemain Brugge. Cuma yang lucunya mau dibogem-nyekin pemain klub Brugge ini. Tapi sempat-sempatnya dia terpleset pula ya kan. Aduh.
Hasilnya Atalanta ngikut-ngikut kepawaan wakil Italia lainnya yang gugur di Liga Champions. Dan inilah mereka klub Brugge bisa masuk 16 besar dan berhadapan dengan Aston Villa. Aston Villa di paruh musim kedua ini skuadnya mantap kali lah. Habis ngejual duran, pemain-pemain yang masuk pun punya kualitas semua. Macam Asensio dan Rashford yang gak pernah setim sebelumnya tapi mainnya kelihatan klop. Saking melimpahnya lini depan Aston Villa ini, sampai Daniel Malen yang langganan starting dan bawa Dortmund sampai ke final Liga Champions pun dicoret dari skuad Liga Champions Aston Villa sama Unai Emery. Gila kali nggak tuh? Cuma macam mana ya klub Brugge musim ini juga benar-benar gak ketebak wak geng. Mereka nggak bisa disepelekan juga karena mereka pemuncak klasemen di Liga Belgia. Lawan Aston Villa pun udah pernah mereka di fase grup kemarin dan mereka menang 1-0 loh. Apalagi striker mereka yang merupakan ex La Masia yaitu si Jude Gla juga mantap kali. Tapi itu tadi karena Aston Villa paruh musim kedua ini juga ngeri kali pemainnya. Ditambah lagi Unai Emery yang kita tahu kalau di kompetisi Eropa punya ilmu sihir kayaknya deh kan. Beda kali. Jadi bisa ku bilang Aston Villa di sini yang bakalan lanjut. Klub Brugge memang tim yang mengejutkan tapi bukan untuk si Good Evening. Lanjut kita ke match Feyenoord lawan Inter. Feyenoord ini agak sialan sih sebenarnya. Gara-gara orang ini gagal kita tengok derby Milan di Liga Champions. Mungkin Feyenoord ini kasihan sama si Milan. Kalau lolos AC Milan kalah pula nanti sama Inter kan kasihan juga ya kan. Jangan salah nol. Kalau kami lawan Inter bakalan bisa menang kami nol. Buktinya di final Supercoppa Italia kemarin pun bisa kami kalahkan Inter nol. Tapi kan ini Liga Champions. Iya tapi kami bisa ngalahin Inter nol. Iya tapi kalian kan gak lolos. Iya makanya kalau lolos tadi maksudku. Iya masalahnya kalian gak lolos. Ya itu dia kalau lolos tadi bisa menang kami lawan Inter. Kalau lolos kan ini kan gak lolos. Iya kalau lolos. Ya kalau. Iya. Ya udah, nggak lolos kan? Iya sih. Ya udah kalau nggak lolos diam aja lah. Buat kalian yang belum tahu, AC Milan terpaksa tersingkir dari Liga Champions karena dikalahkan sama wakil Belanda Feyenoord ini. Setelah kalah di kandang Feyenoord 1-0, di leg kedua Milan langsung nyekor cepat lewat mantan pemain Feyenoord yang baru dibeli mereka yaitu Santiago Gimenez. Biawak jay, ngeri kali ya kan? Seolah-olah si Gimenez ini membuktikan kalau Milan beli dia nggak sia-sia. Dia langsung milih nggak melakukan selebrasi. Bukan karena menghormati mantan timnya, tapi karena dia nggak yakin juga bisa lolos Milan ini meskipun udah unggul 1-0. Dan hari sial itu bermula dari Theo Hernandez yang diving dan kena kartu kuning kedua. Konyol kali ya kena kartu merah perkara diving bah. Ini bek kiri terbaik Serie A atau diver terbaik Serie A sih sebenarnya. Feyenoord yang menyamakan keadaan lewat header Carranza di menit ke-73 memastikan Feyenoord lolos ke 16 besar dan agregat 2-1. Lucunya tau kalian apa? Udah dibajak Milan pun striker andalannya Feyenoord si Santiago Gimenez setiap kali juga yang nyerupai Milan ini. Cemana Bang Gimenez? Kok bisa kalah kalau mantan klubmu? Kenapa aku bisa kalah di match ini? Bisa ku bilang itu kesalahanku juga nol. Salah pilih klub tapinya. Feyenoord di Liga Champions ini agak anomali tau kalian. Lawan klub-klub besar macam Munchen dibantai-bantai mereka Munchen. City pun diimbangi mereka. Tapi gitu lawan Lille bisa dibantai 6-1, aneh kali kan? Apalagi Feyenoord sekarang kena badai cedera dan pelatih mereka udah ganti ke legend Arsenal, Robin van Persie. Gak legend kami tuh nol. Oh ya udah, legendnya Milo kalau kayak gitu. Nah hal ini membuat Feyenoord agak goyang tapi jadi sedikit sulit ditebak. Cuma lawan mereka ini bukan lawan yang main-main yaitu Inter Milan yang sekarang jadi pemuncak klasemen Serie A. Gak usah kita jelaskan lah ya, udah jelas Inter ini klub Italia yang paling beres di Liga Champions musim ini. Tinggal mereka yang tersisa lainnya udah jadi ampas semua wakilnya. Jadi aku rasa di sini nggak terlalu banyak kejutan lah. Inter bakal menang dari Feyenoord yang lagi masa transisi ini. Apalagi di masa transisi yang megang legend MU ya kan? Udahlah, selesai malah itu dah. Jadi menurutku Inter yang bakal lolos. Next ada PSV yang ketemu sama El Gajadudu Arsenal. Sebelumnya PSV bisa masuk 16 besar karena bisa menumbangkan si opung tua Juventus. Punya advantage 2-1 di leg pertama, bukannya dimanfaatkan Juventus ini malah mereka pula yang kena olah sama PSV. Gol Ivan Perisic dan Salibari di babak kedua dibalas 1 dengan sontekan manis Wea bikin pertandingan harus lanjut ke extra time. Memang kalau Ivan Perisic ini hobi kali ku tengok menjebol gawang Juve. Kau sekarang boleh merah putih garis-garis, tapi hatinya masih biru hitam garis-garis kayaknya. Kebenciannya sama Juve udah macam tato, susah hilang. Tapi sayangnya di extra time Flamengo bisa mengantarkan PSV lolos ke 16 besar dan membalikkan Juventus ke Turin buat ngubah namanya dari Sinyonya tua ke Sinyonya Goa. Aduh, 4 sisa wakil Serie A di Liga Champions gugur 3, sekarang sisanya cuma 1 yaitu Inter. Kalian ini nggak merepresentasikan Serie A ini salah satu liga terbaik di dunia lah kayak gini. Ini udah bukan Serie A lagi lah ini, Serie D- yang ianya. Nah, PSV ini bakalan ngelawan Arsenal yang sayangnya lagi pincang kali nih wak geng. Striker mereka masuk bengkel semua. Bahkan harus Mikel Merino yang dipaksa jadi striker sama mereka. Apalagi soal perburuan gelar Liga Inggris kayaknya udah nyerah kali lah Arsenal ini. Udahlah fans Arsenal, memang menaruh harapan sama Arsenal adalah seni paling sederhana untuk menderita.
Kalau Liga Champions sering ngasih kejutan, aku rasa di match ini lah bakalan terjadi wak geng. Sorry tuh aku harus bilang PSV yang bakal maju ke perempat final dan Arsenal harus gugur. Benar-benar gak terharapkan Arsenal ini, betul lah. PSV aja bisa ngalahin rival Arsenal musim ini yaitu Liverpool. Biarpun cuma pakai pemain lapisnya kemarin Liverpool ya kan. Tapi kan tetap kalah. Nah apalagi Arsenal ya kan, lawan PSV nanti pun pakai banyak pemain lapisnya juga yang mereka karena cedera. Kurasa kalau Arsenal mau menang lawan PSV ini caranya cuma satu. Cemana nol? Arteta itu suruh main, jangan suruh ngelatih. Kalau ngelatih pasti berselamat terus kalian. Jadi menurutku di match ini PSV yang bakalan lolos. Senang kalian kan fans Arsenal? Pasti kalian berharap prediksiku berselamat. Kalian tengoklah ini, prediksiku yang lain mungkin bisa berselamat. Tapi tidak dengan match kalian ini. Lanjut kita ada Bayern Munchen versus Bayer Leverkusen. Jumpa lagi dua tim yang kalau jumpa selalu alot ini ya kan. Sebelumnya Bayern Munchen masuk ke 16 besar karena menang dari Celtic. Padahal Celtic di atas kertas terlihat lebih gampang bagi Munchen. Tapi ternyata tak segampang itu juga mereka buat lolos. Di kandang Celtic di leg pertama kemarin mereka menang dengan skor 1-2. Dan main di Allianz Arena malah Celtic bisa menyamakan agregat lewat gol Kun di menit 63. Kupikir pun bakalan lanjut ke extra time ini ya kan. Tapi datang Alphonso Davies dengan golnya di injury time babak kedua. Yang berhasil menyelamatkan muka Kompany dari cibiran fans Bayern Munchen. Bayern Munchen pun maju ke 16 besar dengan agregat 3-2. Dan di 16 besar ini mereka jumpa sama rekan senegara mereka yaitu Bayer Leverkusen. Fakta menariknya wak geng, Xabi Alonso ini belum pernah kalah dari Munchen waktu dia ngelatih Leverkusen. Dan Bayern Munchen udah 6 pertandingan terakhir nggak pernah menang lawan Leverkusen. 3 kali imbang dan 3 kali kalah wak geng. Dan Bayern juga kalahnya di DFB Pokal di situasi yang sama dengan UCL sekarang yaitu fase ke knockout. Jadi bukan gak mungkin Bayern bakalan kesulitan lawan Leverkusen kali ini. Dan jujur aja aku rasa Leverkusen ini bakalan lolos di sini. Pulang itu Bayern Munchen, tengoklah. Kalau gugur ini Bayern Munchen, kurasa musim depan Harry Kane bakalan dijual. Gacor di lapangan tapi bawa sial di turnamen karena kutukannya. Jadi di sini buatku Leverkusen yang bakalan lolos. Next, rekan senegaranya Munchen dan Leverkusen yaitu Borussia Dortmund. Borussia Dortmund lolos 16 besar setelah menang agregat 3-0 lawan Sporting. Dihajar habis Sporting di kandangnya sendiri sama Dortmund, sedangkan di kandang Dortmund Sporting juga nggak ngasih perlawanan sama sekali. Layak kali lah Sporting ini nggak lolos ya kan? Karena ditinggal Amorim sih kami ini nol makanya kayak gini. Kalau ada Amorim pasti kami bisa lolos ini dari Dortmund kemarin. Iya, kalau masih sama Amorim kalian tadi kayaknya bisa lolos sih kalian. Yang nggak lolos malah MU bersama Ten Hag kurasa. Nah di 16 besar ini Dortmund bakalan ketemu sama Lille yang musim ini finish di posisi 7 klasemen Liga Champions. Biarpun mereka kalah kayak lawan Sporting sama Liverpool, tapi duo Madrid yang derby Madrid di 16 besar musim ini jumpa sama Lille terpongkir semua orang itu dua. Jadi Lille ini pun gak bisa disepelekan. Di sisi lain Dortmund di Liga tampil gak konsisten. Tapi sekarang mereka lagi berusaha buat kembali ke track yang benar. Pelatihnya juga udah diganti dari Nuri Sahin ke pelatih gagal di Munchen yaitu Niko Kovac. Tapi Dortmund ini cemana ya? Bisa beda orang ini di Bundesliga dengan Liga Champions. Kayak kita nih dua tim berbeda dari Dortmund ini. Di Bundesliga berselamat, tapi di Liga Champions bisa sampai final mereka kayak tahun lalu. Ya biarpun ujungnya cuma ngasih giveaway UCL ke-15 aja buat Madrid. Tapi itulah Dortmund ini. Jangan main-main sama Dortmund kalau di Liga Champions. Nanti main-mainnya kalau udah di final aja. Jadi biarpun performa Dortmund gak bagus-bagus sekali musim ini, tapi aku tetap menjagokan mereka lolos ke babak selanjutnya. Bukan karena mereka bagus, bukan. Tapi karena mereka kuning hitam kayak Suarci nol. Wah, nepotisme ini namanya nol. Jadi kalau MU warnanya kuning hitam, kau dukung juga MU nol? Nggak usah lah kuning hitam, merah aja udah rame-rame kita mendukung MU. Buat tambah lucu tiap minggunya tapinya. Jadi menurutku di sini Dortmund yang bakalan lolos. Lanjut kita ke match antara Benfica versus Barcelona. Benfica musim ini kurasa basisnya di Medan. Main hajar aja mereka, nggak mikir bertahan. Kayak di match playoff sebelumnya aja lawan Monaco, mereka lolos dengan agregat 4-3. Di kandang Monaco mereka menang 1-0, di kandang sendiri mereka main imbang 3-3. Itu pun kemarin seru kali lah karena bolak-balik agregatnya berubah. Dari Benfica lolos terus balik ke Monaco menyamakan agregat sampai akhirnya gol Kokcu di menit 84 bikin Benfica unggul agregat lagi. Cemana lah Monaco ini? Lawan Barcelona bisa menang kok. Tiba jumpa Benfica malah jadi menang kocak. Di 16 besar ketemu lagi Benfica sama Barcelona yang sempat ketemu juga di fase grup. Kemarin tuh match ini juga jadi salah satu match yang seru dan penuh drama karena Barcelona bisa menang dramatis di akhir laga dengan skor 4-5. Menurutku bisa aja match kayak gini bakalan tersaji lagi di fase knockout ini. Cuma menurutku Barcelona tetap bakalan lolos sini. Mereka lagi dalam performa terbaiknya dalam beberapa musim terakhir ini. Rafinha lagi dalam performa Ballon d'Or. Lewandowski pun gacor kali. Ditambah lagi Lamine Yamal yang mental dan permainannya semakin menunjukkan kematangan dibanding bocah seusianya. Apalagi Barcelona ini sekarang jadi pemuncak klasemen La Liga. Dan dalam beberapa match terakhir juga udah lupa rasanya kalah ya kan? Jadi mungkin lawan Benfica kali ini bisa lah Barcelona menangkan lagi. Kecuali kalau naik asam lambung pemain Barcelona karena kelaparan, barulah Barcelona kalah di situ kan nol. Itu lebih bahaya. Takutnya karena kelaparan semua pemain Benfica dimakan orang ini. Kanibal biawak.
Dan last, di Liga Champions ada derby Madrid antara Real Madrid versus Atletico Madrid. Waduh, ini sedap kali sini. Derby Madrid di Liga Champions ini selalu spesial, meskipun Atletico Madrid yang selalu sial. Real Madrid masuk ke 16 besar setelah sebelumnya menterpongkengan City habis-habisan dengan agregat 6-3 wak geng. 6-3, kacau kali ya. Apalah City ini ya kan. Kalah 2-3 di kandang datang ke Santiago Bernabeu dengan defisit 1 gol tapi nggak niat menang. Cuma unggul Bernard Rodri sama bacok legend mereka si Aguero aja nih modal mereka tandang. Kukira dari menit awal mereka bakal menggempur habis pertahanan Real Madrid. Tapi nyatanya apa? Guardiola dengan taktikal jenius yang memainkan Kodir dan mencadangkan Haaland. Niat modul Mbappe lawan Haaland gak terjadi di match ini. Habislah City yang gak pernah-pernahnya tampil meyakinkan kali, tiba-tiba Mbappe membunuh harapan City dengan hat-tricknya. Memang Nico Gonzalez jebolan Akademi Barcelona bisa membangkitkan asa buat City bisa comeback. Kalau injury time-nya 140 menit. Bikin malu aja City nih kan. Udahlah kalah, pemainnya pun narik-narik celana kayak anak-anak. Bang Aguero mana? Jadi potong telur biawak. Kalau udah jadi Kun Aguero Salinda aja bikin namamu ya kan. Habis itu pindah warga negara lah kok ke Thailand. Dan sekarang di 16 besar ini ada derby Madrid. Atletico Madrid musim ini di Liga Champions dan di La Liga juga tampil cukup konsisten. Di La Liga mereka di peringkat 2 memepet Barcelona. Dan di Liga Champions mereka berselamat di 2 match awal aja. Tapi sisanya bisa berhasil mereka sapu bersih. Atletico ini seringnya tampil bagus di UCL sebelum jumpa sama Real Madrid. Soalnya Real Madrid ini beberapa kali jadi batu sandungan mereka di UCL. 2 kali kalah di final mereka sama Real Madrid yang notabene raja di turnamen ini. 15 UCL bos kata fansnya. Sayangnya Real Madrid musim ini agak kurang konsisten. Ada Mbappe pun bukan menambah kuat malah menambah bingung Madrid ini mau kayak mana. Terbukti kemarin jumpa sama Lord Anthony aja terpongkeng Madrid ini. Kotor-kotir orang ini kena gasing ya kan. Apalagi yang mau dihadapi mereka ini Atletico Madrid yang di 3 pertemuan terakhir selalu berakhir dengan skor imbang 1-1. Cuma positifnya Atletico ini bisa ngalahin Barcelona dan main imbang 4-4 dengan Barcelona. Gak kayak Real Madrid yang terpongkeng terus sama Barcelona musim ini. Tapi kan sepak bola bukan matematika ya kan. Dan ini turnamennya Real Madrid. Mereka selalu punya cara buat memenangkan turnamen ini. Gitu sepele orang sama mereka bisa tiba-tiba dibungkam kita ya kan. Tapi jujur aja lah di match ini aku rasa feelingku bilang Atletico yang bakalan lolos. Real Madrid memang raja UCL. Tapi sejarah selalu ada untuk dipecahkan. Jadi aku rasa Atletico yang bakalan lolos di match ini. Wah parah ini nol. Kalau Real Madrid lolos mana lah nol. Kalau Real Madrid lolos, aku bakalan ngasih voucher video lah buat biawak-biawakku yang ada di kandang biawak Cinol. Jadi buat kalian yang yakin Real Madrid menang, join kalian lah kandang biawak Cinol lewat link di deskripsi. Tapi percayalah kali ini yang kalah pasti Madrid dan yang menang juga Madrid. Ya iyalah biawak kan dua-duanya Madrid. Tunggu dulu, klarifikasi dulu kok nol. Nanti ini jadi alasanmu pula kalau kalah nol. Enggak lah wak game, pokoknya Atletico Madrid lolos, Real Madrid gugur. Kalau aku salah, aku bagi voucher video buat kandang biawak. Oke, clear ya? Oke. Nah, dengan begini udah nampak lah gambaran lampan besarnya seperti apa ya kan? Aku kasih prediksi singkat aja lah ya, biar kalian tahu siapa jagoanku di Liga Champions musim ini. Ini prediksi singkat aja nggak pasti. Jadi mencepat aja lah di sini. Nanti kalau ada perubahan, aku bikin lagi videonya. Menurutku di sini Liverpool Aston Villa, Liverpool yang menang. Atletico PSV, Atletico. Barcelona Dortmund, Barcelona lah. Leverkusen Inter bakalan berat sih, tapi kayaknya di sini aku pegang Leverkusen. Lanjut di semifinal Liverpool versus Atletico Madrid, Liverpool ini. Kemudian Barcelona versus Leverkusen, Barcelona. Dan finalnya berarti Liverpool versus Barcelona. Yang menurutku sebagai pecinta Liga Inggris bakalan dimenangkan sama Barcelona. Iya wage, musim ini aku menjagokan Barcelona yang bakalan juara Liga Champions. Selain karena mereka udah lumayan bagus, juara Liga Champions juga bagus lah buat menafkahi klub mereka ini. Tapi ini bakalan berat juga lah buat Barcelona karena mereka harus berbagi fokus dengan La Liga yang ketat. Tapi kurasa mereka bakalan sanggup lah at least sampai ke final lah. Kalau menurut kalian gimana wak geng? Coba kalian komen lah di bawah. Rupanya nanti ku prediksi Barcelona ini sampai final jumpa Benfica terpongeng pula mereka ya kan. Itulah yang mau kena tepuk sekali Barcelona ini ya kan. Menjatuhkan reputasi prediksiku yang udah jatuh kali jadi makin jatuh soalnya. Tapi ini misalnya aja lah ini ya. Misalnya nih, Real Madrid yang lolos dari Atletico, kurasa El Clasico juga bisa terjadi di final. Kalian bayangkanlah itu, El Clasico di final UCL. Wih, King UCL jumpa Bansos King. Apa nggak sedap kali ya kan? Cuma nggak usah ini terjadi lah ya kan. Di sinilah peran Liverpool buat menggagalkan rencana final ini. Bukan apa ya kan, udah capek-capek nanti berjuang sampai ke final. Pas di final Liga Champions 2025, kalah pula nanti yang kedua kalinya Madrid dengan skor 2-5. Oke lah, itu aja lah cerita dari aku. Oh iya, selamat menjalankan dan menunaikan ibadah puasa lah buat kawan-kawanku yang menjalankan. Kalau kira-kira nggak kuat, kalian belajar lah dari fans Tottenham, Arsenal, sama MU. Udah senior kali orang ini kalau soal berpuasa. Udah bertahun-tahun orang ini berpuasa soalnya kan. Ada geng.